Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di Propetika Channel. Channel ini berisikan konten kajian untuk menunjang para kader keluarga himpunan mahasiswa Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan kader pada saat ini. Setelah LK1 biasanya kader suka menghilang, sirna entah kemana seperti itu. Dari misalkan 30 orang yang melakukan LK1, paling yang mengikuti follow up dan upgrading itu hanya beberapa orang, tidak lebih dari 5-6 orang. Atau kader apabila harus mengikuti proses kaderisasi pasca LK1 harus kesan diarahkan, harus kesan dipaksa-paksa seperti itu, tidak memiliki kesadaran tersendiri untuk melakukan proses kaderisasi selanjutnya. Permasalahan yang akan muncul apabila proses kaderisasi di tubuh HMI tidak berjalan. Pertama, HMI akan diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas seperti itu. Kader bisa jadi banyak di suatu komisariat, akan tetapi dari segi kualitas itu sangat minim. Minimnya kualitas akan berdampak kepada estafeta kepengurusan di komisariat. Komisariat akan kebingungan apabila ada pergantian mengenai kepengurusan. Siapa yang harus mengisi P3A dan siapa yang harus mengisi KPP dan bidang-bidang lainnya. Akhirnya karena minimnya kualitas kader, yang menjadi pengurus adalah siapa saja dipilih tanpa harus melihat dari kualitas. Sudah sini saja lah yang jadi daripada tidak ada. Nah, itulah biasanya yang dijadikan dalih. Nah, jika pemilihan pengurus seperti itu nanti akan berdampak kepada proses berorganisasi di komisariat. Akhirnya setiap bidang tidak menjalankan tupoksinya masing-masing. Akibat lain adalah komisariat akan kebingungan untuk mendelegasikan kadernya di internal kampus. Misalnya menjadi gubernur, atau menjadi BEM, atau menjadi pengurus di UKM. Nah, saya sedang ingat dengan UMKM seperti itu. Nah, komisariat mengalami kebingungan. Akhirnya kader HMI yang didelegasikan ke kampus itu abal-abal. Niat pertama adalah untuk memperpanjang sayap-sayap HMI atau memperpanjang pengabdian HMI di ranah kampus. Ternyata kader yang didelegasikan ke internal kampus tidak kembali lagi ke komisariat. Dan ketika diminta untuk hadir di setiap rapat harian atau rapat presidium, dia tidak hadir dengan alasan tidak ada waktu untuk ke komisariat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Permasalahan yang lainnya adalah komisariat akan bingung mendelegasikan kadernya ke tingkat cabang atau ke tingkat-tingkat yang lainnya. Akhirnya ya sudah, yang ada saja kirimkan. Atau mendadak pergi LK2 karena ingin menjadi pengurus cabang. Akhirnya ketika di cabang, bidang-bidang pun tidak berjalan dengan baik seperti itu, karena pengurus yang dipilih seadanya, tidak dipilih berdasarkan kualitas. Kira-kira permasalahan HMI seperti itulah di khususnya HMI cabang Ciamis, dan bisa terjadi kemungkinan hal itu terjadi di cabang-cabang lain. Setelah kader melakukan LK1, kader itu hilang entah kemana, atau tidak menjalankan proses kaderisasi. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Ya. Saya yang dari komisariat mana? Dari komisariat Tarbiyah. Iya.
Saya ingin menanyakan perihal dengan biasanya ada asumsi setelah LK1 atau menjadi satu kebiasaan bahwa katanya bagi bagi kader baru kader muda yang tidak aktif itu akibat dari hukum alam. Nah, ada pula asumsi-asumsi hal lain mengenai permasalahan tadi. Tetapi sebelum lebih jauh, saya ingin lebih tahu apa itu kader, atau harus seperti apa bergeraknya suatu kader, atau apakah ada pakem-pakem tersendiri, atau justru kader itu sendiri adalah kebebasan yang diemban oleh kader itu sendiri. Kira-kira seperti apa ini? Ya, terima kasih kepada Adinda Ake dari Komisariat Tarbiyah yang menanyakan apa itu kader dan bagaimana sistematika perkaderan di HMI. Seperti itu kira-kira ya. Nah, benar sekali. Bisa jadi permasalahan tadi timbul karena kader tidak mengenal dirinya sebagai kader, dan dia tidak sadar bahwa dirinya memiliki tugas yang diemban seperti itu, sehingga dia seenaknya saja tidak mengikuti proses kaderisasi di HMI. Nah, pertama yang harus kita jawab adalah, sudah ditulis ya, apa itu kader? Saya ambil kader itu dari bahasa Prancis. Jangan menganggap saya bisa bahasa Prancis. Kader itu berasal dari kata keder, bukan keder dalam bahasa Indonesia. Cadre nulisnya, atau dalam bahasa Indonesia adalah bingkai. Suatu figura jika tidak ada bingkainya itu tidak menjadi figura, atau suatu bangunan jika tidak jelas konstruksi bangunannya, bingkai yang harus dicor itu di mana, bangunan itu tidak akan berdiri. Begitupun dengan sebuah organisasi, memiliki sebuah bingkai yang menjadi organisasi itu kokoh. Bingkai itu disebut kader. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, kader adalah subjek yang berada di dalam organisasi, dibina secara terus-menerus, untuk menjalankan misi organisasi. Atau di HMI disebut mission HMI. Jika di organisasi lain disebut visi dan misi, seperti itu. Untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Nah, yang pertama kader harus pahami adalah dirinya itu siapa? Dirinya itu adalah subjek yang berada di dalam organisasi, dibina secara terus-menerus untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Kata kuncinya ada 3. Pertama, subjek. Yang kedua adalah dibina secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah menjalankan visi dan misi organisasi. Subjek ini bersifat aktif, sehingga apabila dia dikatakan seorang kader, dia harus progresif, aktif di organisasi, aktif dalam kepanitiaan, seperti itu. Selanjutnya dibina secara terus-menerus. Pilihan di HMI itu hanya 2, dibina atau membina. Jika keluar dari kedua hal tersebut, dia terbinasakan seperti itu oleh yang tadi Ake katakan sebagai hukum alam. Kenapa orang itu terbinasakan oleh hukum alam? Karena dia tidak dibina ataupun tidak membina. Yang selanjutnya adalah menjalankan visi dan misi organisasi. Seorang kader harus memiliki komitmen untuk menjalankan visi dan misi organisasi, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan itu untuk terwujudnya visi dan misi organisasi. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama.
Pertanyaan kedua, tadi kader dari Tarbiyah menanyakan bagaimana sih sistematika perkaderan di HMI. Pertama, itu adalah pengenalan. Yang kedua adalah pembinaan. Dan yang ketiga adalah pengabdian. Pada tahap awal, mahasiswa diperkenalkan dengan HMI melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh HMI di ranah sosial, ataupun di kampus melihat gubernur dari kader HMI atau pengurus BEM dari kader HMI, atau bisa jadi dosen atau rektornya alumni dari HMI. Nah, dari situ awal-awal mahasiswa muslim itu mengenal bahwa oh, HMI itu seperti itu, kader-kadernya itu memiliki kemampuan intelektual seperti itu. Nah, sehingga dia merasa tertarik dan masuk Maperca, lalu mengikuti LK1. Nah, untuk proses yang pertama biasanya agak mudah orang mengenal HMI lalu mengikuti Maperca dan LK1. Tetapi komitmen untuk melaksanakan pembinaan ini yang tadi menjadi permasalahan kita, yaitu setelah LK1 biasanya kader suka menghilang seperti itu, sirna entah kemana. Apa proses pembinaan di HMI? Yang pertama adalah LK1, yang kedua adalah LK2, dan yang ketiga adalah LK3. Latihan kader 1 atau basic training, latihan kader 2 atau intermediate training, dan latihan LK3 atau advanced training. Nah, setelah LK1, kader sebenarnya tidak langsung bubar begitu saja, tetapi ada rangkaian yang disebut dengan follow up dan upgrading. Apa itu follow up? Follow up adalah mengulangi kembali apa-apa yang telah disampaikan pada saat LK1. Adapun dengan upgrading adalah meningkatkan kemampuan kader. Misalkan mempelajari wacana-wacana lain, bisa jadi materi untuk mempersiapkan seorang kader untuk berangkat LK2. Nah, jarak dari LK1 menuju LK2 itu adalah 6 bulan. Tetapi sering terjadi, khususnya di komisariat, ketika orang ditanya, "Dinda, kenapa kamu belum melaksanakan LK2?" "Oh iya Kanda, saya belum 6 bulan. Belum 6 bulan, itu bukan waktu. Bukan berarti belum 6 bulan menunggu 6 bulan sambil diam saja, tetapi dalam 6 bulan tersebut diisi oleh upgrading dan follow up. Dan ada kegiatan lain, yaitu aktivitas organisasi yang dilaksanakan oleh organisasi seperti harlah organisasi atau aktif di dalam kepanitiaan setelahnya LK1. Dan ada aktivitas yang menurut saya penting, yaitu aktivitas individu. Bagaimana seorang kader memiliki komitmen untuk dibina secara terus-menerus, dia membaca, dia menulis, dia berdiskusi, seperti itu. Nah, kemudian dia berangkat LK2. Dari LK2 ke LK3 jaraknya itu 1 tahun. Kenapa? Karena di LK2 dia harus memiliki kemampuan intelektual. Dia mempersiapkan hal itu. Karena nanti setelah LK3, permasalahannya bukan ada pada kemampuan intelektual saja, tetapi harus mampu mengimplementasikan gagasan konsepsionalnya, seperti itu. Nah, ini rangkaian dari pembinaan. Selanjutnya adalah pengabdian. Kader yang telah dibina, dia memiliki kualitas tertentu, dia memiliki kemampuan, kompetensi tertentu, sehingga dia terjun ke ranah pengabdian. Bisa dia menjadi seorang guru di dunia pendidikan, ataupun dosen, ataupun dia bisa menjadi aktivis sosial, atau menjadi bagian dari pemerintahan, bisa menjadi wartawan dan lain-lain, berbagai profesi lain-lain. Hingga ketika seorang kader berangkat ke ranah pengabdian, dia sudah benar-benar siap
karena telah melalui proses pengenalan, pembinaan, dan pengabdian. Kira-kira seperti itu. Cukup sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.